Pernahkah kalian mendengar tentang Nusa Kambangan? Pulau yang dikenal sebagai penjara dengan keamanan super ketat di Indonesia, tempat bagi para narapidana kelas kakap. Namun, di balik reputasinya yang sangar, Nusa Kambangan juga menyimpan berbagai kisah misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah cerita legendaris tentang seorang narapidana asal Jawa Timur yang konon kebal dari eksekusi mati. Kisahnya begitu menggemparkan, hingga menjadi buah bibir di kalangan petugas dan penghuni Nusa Kambangan. Kala itu, kisah ini berpusat pada seorang narapidana yang divonis mati karena serangkaian kejahatan berat yang dilakukannya. Pria ini dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun memiliki tatapan mata yang tajam. Saat hari eksekusi tiba, semua persiapan sudah dilakukan sesuai prosedur. Regu tembak telah bersiaga. Target sudah di depan mata. Namun, sesuatu yang di luar nalar terjadi. Ketika peluru dimuntahkan, narapidana tersebut sama sekali tidak terluka. Para eksekutor pun dibuat terheran-heran. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Proses eksekusi diulang berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Peluru Sioliala tidak mampu menembus kulitnya. Kepanikan dan kebingungan melanda lokasi eksekusi. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Nusa Kambangan, menciptakan gelombang ketakutan dan rasa tak percaya. Isu pun mulai berembus kencang. Banyak yang percaya bahwa narapidana tersebut memiliki ilmu gaib tingkat tinggi yang membuatnya kebal senjata. Ilmu yang disebut-sebut itu adalah Aji Rawa Rontek. Apa sebenarnya Aji Rawa Rontek itu? Dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno, Rawa Rontek adalah salah satu ilmu kanuragan tingkat tertinggi. Konon, pemilik ilmu ini tidak akan bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Luka seberat apapun akan sembuh seketika, dan bagian tubuh yang terputus pun bisa menyatu kembali. Ilmu ini sering digambarkan sebagai ilmu keabadian yang sangat sulit didapatkan dan memerlukan ritual yang sangat berat. Mitosnya, satu-satunya cara untuk mengalahkan pemilik Aji Rawa Rontek adalah dengan memisahkan tubuhnya dari tanah, misalnya dengan cara digantung. Kembali ke Nusa Kambangan, para petinggi dan petugas penjara dibuat pusing 7 keliling. Prosedur standar gagal total. Berbagai cara telah diupayakan, namun narapidana itu tetap berdiri tegak seolah menantang maut. Kegagalan eksekusi ini menjadi sebuah anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Nusa Kambangan. Akhirnya, pihak berwenang memutuskan untuk menunda eksekusi dan mencari cara lain. Mereka mulai mendekati narapidana itu secara personal, mencoba mencari tahu rahasia di balik kekebalannya. Setelah melalui berbagai pendekatan, akhirnya narapidana itu mulai terbuka. Ia mengaku memang memiliki pegangan atau ilmu warisan leluhurnya. Namun, ia tidak secara gamblang menyebut nama ilmu tersebut. Ia hanya memberikan sebuah petunjuk. Ia mengatakan bahwa kekuatannya akan hilang jika ada sesuatu yang diambil dari tanah kelahirannya di Jawa Timur. Petunjuk ini menjadi secercah harapan bagi para petugas. Tanpa membuang waktu, sebuah tim khusus pun dibentuk untuk berangkat ke kampung halaman sang narapidana. Perjalanan tim khusus ini tidaklah mudah. Mereka harus menelusuri desa terpencil di pedalaman Jawa Timur, hanya berbekal informasi yang minim. Setelah bertanya ke sana kemari dan menemui para sesepuh desa, akhirnya mereka mendapatkan titik terang. Menurut cerita warga setempat, keluarga narapidana itu memang dikenal memiliki garis keturunan yang memegang ilmu-ilmu kuno. Warga kemudian menunjuk sebuah lokasi di dekat rumah lama keluarga tersebut. Di sana, tertanam sebuah benda pusaka yang diakini menjadi sumber kekuatan sang narapidana. Dengan izin dari tetua adat, tim pun melakukan penggalian di lokasi yang ditunjuk. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah bungkusan kain mori yang sudah lapuk. Di dalamnya terdapat sebilah keris kecil dan beberapa benda aneh lainnya. Benda inilah yang diyakini sebagai kunci dari ilmu kebal sang narapidana. Tanpa menunggu lama, tim segera membawa benda tersebut kembali ke Nusa Kambangan. Mereka berharap dengan dipisahkannya sang narapidana dari sumber kekuatannya, eksekusi kali ini akan berhasil. Setibanya di Nusa Kambangan, benda pusaka itu langsung diperlihatkan kepada sang narapidana. Seketika, raut wajahnya berubah pucat, tatapan matanya yang tajam kini meredup.
seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Ia tampak pasrah dan menerima nasibnya. Ia sadar bahwa pelindungnya telah tiada. Hari eksekusi ulang pun ditetapkan. Suasananya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi aura menantang dari sang terpidana, yang ada hanyalah penyesalan dan kepasrahan. Dan akhirnya, eksekusi pun berjalan sesuai rencana. Kali ini, timah panas dari regu tembak berhasil menjalankan tugasnya. Sang narapidana yang sebelumnya dikdaya, akhirnya tumbang tak bernyawa. Kisah ini pun berakhir, namun meninggalkan sebuah legenda yang terus hidup di Nusa Kambangan. Cerita ini menjadi pengingat bahwa di luar nalar dan logika, ada hal-hal yang terkadang sulit untuk dijelaskan. Apakah ini benar-benar karena ilmu rawa rontek, atau hanya kebetulan semata? Biarlah itu tetap menjadi misteri yang menyelimuti Pulau Nusa Kambangan. Kisah ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebesar apapun kekuatan atau ilmu yang dimiliki seseorang, pada akhirnya semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya. Cerita legendaris dari Nusa Kambangan ini bukan hanya sekadar kisah misteri, tapi juga cerminan tentang kehidupan, kematian, dan takdir yang tak bisa ditolak. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah-kisah seperti ini adalah bagian dari kekayaan budaya tutur di negeri kita. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.